Dia itu usia itu woman man age 16 sampai 30 tahun itu usia. Yakin orang tuanya cuma sampai 30 tahun. Saya aja 30 tahun belum punya anak umur SMA. Terus udah dipetakan belum kebutuhan target audiensnya. Anak SMA gimana kebutuhannya? Apa ketertarikannya? Itu belum ada. Orang tua, guru. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, untuk draft konsep visual namanya aja konsep. Masa konsepnya cuma plek gambar aja. Sekurang-kurangnya kalian kasih finalnya konsepnya bagaimana gitu. Maksudnya finalnya? Ya konsepnya bagaimana? Ini kan baru cuman bilang highlight the product, terus konsisten, give trusted, profesional. Apa hubungannya dengan project tune? Apa hubungannya dengan brand personality? Keterbutuhannya untuk project ini apa? Kan harus jelas. Kamu dapat konsepnya dari mana? Ya kan? Yang dinamakan konsep visual itu adalah keseluruhannya, bukan hanya gambarnya saja. Keseluruhan visual itu kan keseluruhan dari semuanya. Guide visual kamu mau konsepnya seperti apa? Jadi dijabarkan project tune-nya terhadap brand personality-nya. Kan itu saya bilang kemarin. Ini kamu lingkari ini kan gambar-gambar aja semuanya. Oke, lanjut. Style desainnya mana? Ya, Bu. Style desainnya mana? Kalau masukan. Nah, kemarin kan saya sudah bilang urutan presentasinya sesuai dengan tahapan kerja aja. Pertama-tama kan pasti kreatif brief dulu. Udah dapat kreatif briefnya, terus dikembangkanlah konsep visualnya, di mapping konsep visual. Nah, sudah dapat konsep visualnya seperti apa, cenderungannya seperti apa karakter itunya, sesuai dengan project tone dan brand personality. Setelah itu kalian kembangkan konsep style desainnya. Style desain, style super grafiknya seperti apa. Baru masuk ke draft konsep foto, konsep tipografi, konsep warna. Bagaimana kamu mau bikin konsep foto, konsep tipografi, konsep warna, sedangkan konsep visual aja kamu belum ada. Ini stylenya foto gimana? Berdasarkan apa? Semuanya harus ada alasan loh. Ini maksudnya tone-nya apa? Ini maksudnya. Apa hubungannya dengan konsep visual? Coba jelaskan. Tone yang ditunjukkan di gambar ini berhubungan dengan tone kami yang itu modern. Jadi yang dipakai seakan tampilan minimalis. Ya, itu nggak minimalis yang seperti itu. Gitu. Ya, jadi konsep visualnya, tolong kamu jabarkan lagi berdasarkan project tune dan berdasarkan brand personality. Project tune-nya bagaimana?
Apa ada modern? Ini apa sih, informatika ya? Iya, Bu. Nah, informatika itu kalau nggak salah ada 4 proyekturnya. Itu dijelaskan, dijabarkan. Modernnya informatika bagaimana? Karena modernnya informatika dengan modernnya TRM itu pasti beda. Informatika modernnya bagaimana? Terus apa lagi ya kemarin? Saya lupa. Profesional ya, kalau nggak salah ya. Nah, profesionalnya bagaimana? Profesional yang modern itu seperti apa? Nah, sehingga kalau sudah tahu kecenderungannya seperti apa konsepnya, baru kalian bisa dapat untuk konsep style desainnya. Ini kekejar nggak ya sampai besok? Ini konsepnya, konsep visualnya entah kemana, konsep fotonya entah kemana. Jadi nggak unity sama sekali. Oke, coba lanjut. Style desainnya belum ada. Nah, kamu dapat tipografinya ini dari mana? Alasannya apa? Kenapa pakai etnocentric ini? Kenapa pakai Gareth ini? Kalau yang Gareth, Bu, karena mau memiliki isi teks yang lebih readable daripada sebelumnya berdasar masukan Ibu. Itu kan saya bilang kemarin itu nggak terbaca kalau kalian pakainya Comforta gitu. Tapi bentuknya kenapa harus typeface Gareth? Apa hubungannya dengan konsep visual? Apa hubungannya dengan keterbutuhan project kalian? Apa? Emangnya apa sih gunanya TVS kalian pilih dengan promosi prodi yang kalian bakalan buat? Oke, lanjut dulu deh. Saya mau lihat yang lain. Coba didiskusikan lagi sama dosennya. Ini warnanya juga apa hubungannya dengan brand personality-nya? Informatika kok nggak salah warna biru ya kan? Iya, Bu. Kalau Yang ini enggak. jurusannya biru. Nah, birunya yang ini enggak? Enggak kan? Uh, Detailnya enggak, Bu. Enggak kan? Beda kan? Nah, ini ketika digabung ini, kalian tadi kan saya lihat di tipografi kalian bilang futuristik dan segala macam. Ketika masuk ke color, konsep color, itu nggak ada futuristiknya sama sekali warnanya. Optimis dan expectation-nya itu kan nggak ada di brand personality, di Project Tune. Jadi beda-beda, kalian nggak ada unity-nya ini konsepnya sama sekali. Coba yang lain lagi. Nah, super grafiknya juga belum ada. Ini gimana letak super grafiknya? Kemarin saya, kalau nggak salah, media brief itu ada ukurannya, ada aset yang bakalan dikasih itu aset apa saja. Fotonya mau masukkan foto yang modelnya lagi ngapain. Nah, coba lihat lagi PowerPoint yang saya kasih. Kalian pakai super grafik yang mana? Ini nggak jelas. Oke ya, sebisa mungkin diperbaiki. Mana yang bisa diperbaiki ya? Kelompoknya Dava ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya
Izin Bu, apa boleh dari kelompok saya Bu? Iya, silakan. Oke. Izin Bu, apa sudah kelihatan Bu? Ya, lanjut. Kreatif brief dulu, terus konsep visual. Apa sudah berganti Bu slide-nya Bu? Sudah, silakan. Ya, silakan langsung dari kreatif brief dulu, terus konsep desain, konsep visual, konsep style desainnya bagaimana. Izin Bu, apa belum berganti Bu? Soalnya tadi udah di kreatif brief Bu. Belum berganti ini. Oh, bentar ya Bu. Hmm. Lanjut. Slide kelima itu apa? Oh, ini analisis SWOT-nya Bu. Enggak, kamu ini belum sesuai dengan itu yang saya kasih di learning. Coba baca lagi kreatif brief itu apa-apa aja yang ada di dalam kreatif brief. Oke Bu. Lanjut selanjutnya. Masih belum. Kalau konsep visual namanya konsep harus dijabarkan. Kenapa modern dan minimalis? Apa hubungannya dengan project tone dan brand personality? Seharusnya semua project tone itu masuk semuanya. Jadi harus dijabarkan alasannya apa. Walaupun ini di PowerPoint ini sekurang-kurangnya poin-poin alasannya harus dijabarkan. Baik Bu. Oke, selanjutnya style desainnya. Berarti belum ada konsep style desain.
izin bertanya Bu, untuk konsep visual dan style design bukannya sama ya Bu? Berbeda. Oh, maaf Bu. Kalau konsep visual itu konsepnya kamu mau konsep seperti apa? Itu kan udah ada project tool-nya, ada 4. Nah, dari project tool yang keempat itu kamu analisis lagi. Ini casualnya seperti apa kalau di informatika. Kalau yang di terus apa lagi project tool-nya itu dihubungkan dengan brand personality. Terus dianalisis dan ditarik kesimpulan, oh ternyata konsep visualnya itu yang cocok untuk informatika ini, untuk promosi informatika ini adalah casualnya seperti ini loh, gitu. Minimalisnya seperti ini loh, kecenderungan project tool-nya seperti ini yang dominan. Gitu. Minimalis itu kan style, bukan konsep. Oh, berarti yang tadi itu harusnya style gitu ya Bu ya? Iya. Oh, masih Jadi Bu. kamu jabarkan dulu project tool-nya seperti apa. Jadi ketika masuk ke style design yang cocok dengan casual, terus modern, terus profesional, konsepnya seperti ini, minimalis misalkan, atau style design yang lain, apa yang cocok gitu. Yang mendukung konsep visualnya. Gitu. Jadi nggak serta-merta style itu tiba-tiba muncul aja ujuk-ujuk muncul, enggak. Harus ada alasannya, harus ada konsep visualnya di situ. Konsepnya dari mana? Karena setiap prodi itu pasti beda-beda keterbutuhan konsep visualnya. Oh, kalau TRM mungkin dia cocoknya modernnya itu yang fun karena dia berkaitan dengan keilmuan yang kreatif gitu kan. Jadi harus yang fun, kreatif, kekinian gitu. Tapi kalau informatika bagaimana modernnya? Itu pasti berbeda. Kalian yang harus menarik kesimpulan konsepnya bagaimana. Itu kan udah ada di Creative Brief. Dari project tone dan brand personality-nya, konsep visualnya yang cocok dengan kebutuhan target audience, itu kan harus dianalisis kebutuhan target audience. Makanya kemarin saya suruh kalian, ini target audiensnya siapa, mereka butuhnya apa, kecenderungan yang mereka sukai apa dari prodi masing-masing. Karena kalian mau menarik perhatian orang loh, mau menarik perhatian target audience loh, untuk goals-nya tadi yang udah ada di Creative Brief itu kan ada goals-nya. Goals-nya supaya mahasiswa baru bertambah kan di prodi tersebut kan itu untuk menarik untuk mempersuasi orang untuk daftar di prodi tersebut. Kalian mau berkomunikasi secara visual ya harus ada dong konsepnya, triknya, strategi komunikasinya itu dari konsep visual. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat style ini gitu. Alasannya apa? Emang style seperti itu menarik perhatian target audiens. Begitu juga dengan color konsep. Ini warnanya banyak banget. Warna pada project itu cukup 3 aja, tonnya cukup. Nanti bakalan diturunkan lagi. Ini banyak banget. Ini cuman mengartikan warnanya aja. Apa hubungannya dengan project kalian? Apa hubungannya dengan konsep visualnya? Apa hubungannya dengan project tone-nya dan brand personality-nya? Oke, selanjutnya. Oh iya Bu, izin bertanya sebentar Bu. Ya. Tadi untuk kelompok sebelumnya berkata kalau warna yang gimana ya, melambangkan informatika itu biru. Tapi kami ada dapat informasi di semester 1 dari Pak Adam, warna yang melambangkan IF itu Tosca, Bu. Jadi bingung, Bu. Kalian ngerti nggak apa yang namanya brand? Brand itu mereka sudah punya identitasnya sendiri. Kalau untuk informatika dari brand visualnya itu kan warnanya biru yang udah ada kodenya. Makanya ada yang namanya logo di panduan kalian, panduan project kalian. Itu kan udah ada kode warnanya apa. Kalian pakai yang itu, hubungkan dengan konsep visualnya.
oh warna itu tuh cocoknya untuk apa, oh modern, oh casual gitu, dengan bisa memadukan warnanya yang lain apa. Nggak bisa kita ujuk-ujuk ini nggak informatika gitu, sedangkan brandnya udah itu udah dikasih loh di project brief. Terus apa gunanya project brief ngasih ada project tone, ada brand personality, ada logo yang harus dimasukkan, warnanya harus sesuai dengan logo, sudah dikasih tahu di awal. Terus tiba-tiba kalian rubah seenaknya gitu. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba fontnya harus estetik. Yang match dengan image dan message-nya. Message-nya apa? Image-nya apa? Terus ada clean feel. Kan beda-beda jadinya konsepnya. Seharusnya kan konsepnya sejalan. Makanya harus ada standarnya. Standarnya itu adanya di konsep visual. Jadi konsep visual itu bisa digunakan di mana-mana. Baik itu di tipografinya, baik itu di style desainnya, baik itu di warnanya, baik itu di fotonya. Jadi konsep itu yang kalian bawa gitu. Kalian mau cari fontnya seperti apa sih? Otomatis harus ada konsepnya dong gitu. Konsep yang mewakilinya, konsep yang mengaturnya, ya konsep visual namanya gitu. Konsep visual itulah yang sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Bukan berarti saya nyuruh kalian bikin kreatif brief itu nggak ada gunanya. Bukan berarti saya suruh kalian menganalisis kebutuhan target audiens, position market itu nggak ada gunanya. Gunanya untuk ini. Ini font yang seperti ini sesuai nggak dengan kebutuhan target audiens? Sesuai nggak dengan project tone-nya? Sedangkan ini saya lihat Hopin dan Bebas New ini sama-sama text untuk headline. Nggak ada yang bisa dimasukkan untuk teks. Bebas New ini ketika dimasukkan ke dalam teks dia rapat-rapat banget, nggak bisa dibaca, keterbacaannya kurang. Oke, lanjut. Nah, fotografi konsep. Saya udah bilang kemarin, style fotografinya apa? Kalau mau yang modern, yang fun, ini nggak cocok. Beda loh dengan konsep yang kalian perlihatkan dari konsep visual. Ada style, sebenarnya style desain ya, yang ada di konsep visual tadi beda banget, nggak cocok ini. Jadinya kemana-mana kan, karena kalian nggak ada panduan. Kalian mau cari apa sebenarnya? Konsepnya seperti apa? Misalkan style yang ada di tadi, konsep visual yang telah kalian ambil, terus dapat style desainnya yang tadi misalkan. Style desain itu biasanya cocoknya fotografinya seperti apa? Style fotografinya seperti apa? Nggak mungkin dong pakai style kayak orang wedding, romantik atau dramatis gitu. Dramatik nggak mungkin kan? Atau sendu kayak dramatik sendu, kayak foto monokron nggak mungkin kan? Itu kan ada stylenya. Nah, dengan style seperti itu, kalian jelaskan, kalian teknik pengambilannya bagaimana, nanti modelnya siapa, apa aja aktivitas yang bakalan kalian foto, terus kalau misalkan bakalan diedit fotonya, foto editannya seperti apa. Oke, lanjut. Rasa sudah saya kasih loh di slide PowerPoint saya. Diagram word diagram ini sama di bawah itu, di bawah schedule letaknya, jangan di sini. Lompat jadinya. Project schedule itu letaknya setelah creative brief. Jangan di situ letaknya. Lanjut. Perasaan kemarin udah saya bilang loh.
Oke, media briefnya udah oke. Feed Instagram memang nggak perlu logo. Perlu dong. Lanjut, sketsa thumbnailnya mana? Moodboard-nya dulu deh. Moodboard nggak ada? Nah, ini kan jadinya pas bagian poster yang sebelah sini kayak awan-awan. Yang di sebelah pakai garis ngelekuk-lekuk. Jadi kan nggak unity dia, nggak sama. Super grafiknya nggak sama jadinya. Gitu. Jadi kamu sebenarnya mau pakai yang mana? Sebenarnya nggak perlu juga di gedung Polibata, nggak usah, itu kan udah dijelaskan di media brief. Jadi disandingkan aja media brief poster ini sebelahnya sketsa thumbnailnya seperti apa. Jadi cukup yang kotak itu gambar, yang garis-garis itu teks gitu. Oke ya, tolong semaksimal mungkin perbaiki masukan dari saya. Mudah-mudahan kekejar untuk besok. Ya. Baik, Bu. Oke. Tim selanjutnya. Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Berarti 3 tim ya? Kelompok kami, Bu. Oh iya, boleh. Karena ada 15, berarti kan 3 tim gitu. Oh iya. Saya share screen sebentar ya, Bu. Ya, oke. Hmm. Apakah sudah terlihat? Ya sudah. Oke, baik. Ini kami dari grup TRM. Kemarin hari Senin sudah sempat presentasi juga, jadi sudah ada perbaikan sedikit. Ini pertama creative brief. Lalu setelah creative brief kami masukkan schedule.
Lalu di sini ada visual konsep dan desain stylenya. Soal konsepnya, ini kami sudah buat super grafiknya. Ini kami ambil dari pecahan logo TRM. Ini ada patternnya. Kembali dulu. Konsep visual apa tadi? Saya nggak kelihatan. Konsep visual. Nah, ini dikasih aja referensinya. Ini kan konsep visual. Terus kita masuk ke style desainnya, kan nggak ada referensi itu. Yang modern itu seperti apa, casual itu seperti apa, vibran itu seperti apa, modern yang full itu seperti apa. Misalkan seperti itu ya. Dijadikan ini nggak sinkron loh visual konsep sama di bawah kamu bikin desain style konsep, di atas visual konsep. Tapi ganti aja nanti visual konsep, nanti style desain yang sesuai dengan visual konsep itu seperti ini gitu. Dikasih referensinya. Itu kan belum kelihatan kan? Iya Bu, betul. Nah, oke. Lanjut. Kira-kira untuk super grafiknya ini bisa nggak ya Bu, atau perlu perbaikan? Terlalu rame ya. Kan super, coba lihat konsep desainnya. Konsep visualnya. Di sini konsep visualnya modern, casual, yang full kreatif, fun, vibran, modern gitu ya. Kayaknya nggak cocok, terlalu kaku gitu kesannya. Saya nggak bisa komentar karena kamu nggak ngasih referensi style desainnya seperti apa kira-kira. Tapi kalau menurut saya itu terlalu kaku. Super grafik itu tidak selalu harus geometri. Itu. Super grafik itu oke, kamu mengambilnya dari TRM, tapi kamu bisa menambahkan non geometri yang lebih jatuhnya lebih fleksibel gitu kesannya, sehingga dapat vibrannya, dapat casualnya, dapat funnya, dapat. Kalau seperti ini terlalu kaku dibandingkan konsep visualmu gitu. Ya nggak berasa nggak kakunya? Iya Bu. Nah, cukup dua aja mungkin yang warna orange jantan dan kuning itu juga udah masuk kok. Terus dikasih bulatan biru udah oke sebenarnya. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak, malah terlalu banyak-banyak kalian bingung sih. Terus kami sempat baca referensi Bu, super grafik itu katanya pecahan dari logo-logo. Cuman yang jadi pertanyaan kami itu apakah harus pecahan dari logo atau boleh dimodifikasi Bu? Nah, kalau misalkan itu kebutuhannya untuk brand visualisasi atau brand identity, misalkan seperti Telkomsel gitu kan, dia jelas bisa kita ambil dari logonya. Tapi sedangkan project kalian adalah promosi dari prodi ini gitu. Di kegiatannya berbeda lagi. Yang kalian ambil itu cuman brand personality-nya, terus kalian kembangkan menjadi bentuk desain promosi gitu. Jadi desain promosinya disesuaikan dengan kebutuhan target audiens, analisis kebutuhan yang lain gitu. Jadi enggak serta-merta harus terikat dari logonya, enggak. Begitu. Baik. Jadi bisa kalian ambil yang lain gitu. Jadi jangan terpaku ya, karena contohnya geometri kalian ambil juga geometri, enggak. Oke, baik Bu. Coba kalian cari desain poster atau desain leaflet gitu. Kalian lihat backgroundnya. Backgroundnya itu misalkan ada gambar yang melengkung, ada bulatan, misalkan yang kayak gitu ya, itu sudah termasuk super grafik gitu. Jadi super grafik ini membantu kalian supaya desainnya unity. Jadi desain poster, desain leaflet, desain yang lain-lain, media yang lain itu sama desainnya semua gitu. Baik Bu. Oh iya, belum udah cuci ya? Nanti udah cuci. Ya. Gitu ya. Oke Bu. Oke, sebentar ya. Saya tinggal sebentar. Oke Bu.
Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya masuk ke desain style, kami pilih desain and playful. Jadi desain stylenya duluan ya, baru super grafiknya. Oh ya, baik Bu. Nah, ini kan udah jelas nih, playful, segala macam ya. Udah sesuai juga ya dengan itunya. Kalau kamu perhatikan, coba diperhatikan. Itu misalkan di breathe in kan belakangnya ada tuh yang buatan kayak gitu. Atau pada brilliant thing happen in calm minds itu juga ada. Itu termasuk super graphic. Atau pada borsel bagi-bagi hadiah itu di belakangnya ada ungu dan di bawahnya orange. Itu kalian perhatikan, itu ada 3 kan? 3 feed Instagram sepertinya. Pertama, kedua, ketiga kalian perhatikan, itu kan dia ada gelombang ya, memisahkan antara ungu dan orange-nya. Itu udah termasuk super graphic. Terus ada titik-titik kecil, ada gelombang-gelombang kecil di bagian spesial menu baru, itu termasuk bagian dari super graphic. Jadi nggak harus dari logo juga sih, karena ini bagian desain promosi gitu, bukan bagian dari brand identity-nya gitu. Dan juga kalau kalian masukkan sesuai dengan logonya, itu beda banget. Kalau logonya lebih kaku ya, logonya lebih profesional, kaku gitu, formal gitu. Jadi nggak cocok dengan project tune yang dikasih sama klien gitu. Klien kan udah dikasih project tune-nya yang tadi kan. Jadi klien lebih menyukai yang seperti ini gitu. Dan kebutuhannya pun untuk menarik target audiennya memang suka yang seperti ini, anak SMA dong gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Jadi super grafiknya itu memang dibuatkan untuk desain promosi gitu. Bukan untuk desain identitas dari prodinya gitu. Ngerti ya saya? Jadi coba diperbaiki lagi super grafiknya. Dibalik ya, desain style dulu baru bisa kamu bikin, kamu tahu dulu stylenya gimana, baru kamu bisa bikin super grafiknya, elemennya, kreatif elemennya. Karena super grafik itu kan elemen-elemen tambahan. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini masuk ke fotografi mood board, kami sudah tambahkan foto style, terus ada lighting reference, tapi untuk tone-nya belum dimasukkan. Lalu ini ada wardrobe, pose, model, location. Lalu untuk typeface ini kami belum rampung, jadi masih mencari sebenarnya untuk yang sesuai dengan kreatif, friendly, modern. Lalu untuk color palette-nya masih sama seperti yang kemarin, tapi belum kami masukkan color psikologinya, tapi kami sudah mulai mencari mana-mananya juga. Lalu ini untuk disesuaikan ya sama konsep visualnya tadi. Oh iya, Bu. Media brief. Ini untuk media briefnya, lalu ini beberapa thumbnail sketsanya. Nah, media brief itu kebutuhannya untuk masing-masing media. Nah, misalkan poster itu tadi ada ya yang sebelumnya itu udah betul media briefnya sama dengan yang saya kasih PPT-nya. Coba kamu lihat media brief itu isinya ukurannya apa, ukuran medianya apa, kalau dicetak dia pakai apa, berapa ukurannya, 3000 dpi atau berapa kemarin saya lupa. Terus apa aja yang ada di poster, informasi apa aja yang mau dimasukkan ke poster, ada logo apa, logo Polibatam, logo Kemendikbud, logo yang lain, logo TRM gitu kan. Terus informasi apa lagi, deskripsi. Kalian harus sesuaikan. Kalau misalkan poster, kebutuhannya itu kan poster diletakkan misalkan di lobi. Orang nggak selamanya mau baca lama-lama poster itu di lobi kan sambil berdiri, nggak nyaman banget gitu. Jadi informasinya pun harus informasi yang padat,
dan disesuaikan dengan analisis market position kemarin yang kamu bikin di creative brief. Nah, itu membantu kalian untuk memetakan informasi mana yang penting dan informasi mana yang peluangnya bagus. Jadi kekuatan dari promosi ini, informasi yang mana. Terus kamu sesuaikan dengan kebutuhan dari target audien. Target audien butuhnya apa? Kalau misalkan kelebihan peluangnya, misalkan TRM apa kelebihannya? Yang TRM apa kamu bikin kemarin di tim? Iya, Bu. Kelebihan TRM apa dibandingkan yang sejenis? Oh, itu di SWOT ini, Bu. Kekuatannya ini sih di akreditasi, terus prestasi, terus sama sudah menerapkan sistem PBL, Bu. Kayak nggak baca ya, kalau misalkan D4 multimedia, kayaknya di kampus lain di Sumatera banyak nih. Coba kalian cari lagi. Jangan jadi buat kalian ya. Kadang nama beda tapi keilmuannya sama gitu. Kami udah cek, Bu, di BAN PT, website BAN PT itu kami sudah cari D4 multimedia. Lalu untuk S1 DKV juga itu memang ini dapatnya gitu, Bu. Jadi udah dibandingkan se-Indonesia dengan bidang sejenis. Seharusnya ada yang lebih di Sumatera. DKV di Sumatera itu Kemarin buat kalian. iya, Bu. Baik. Mungkin lebih penerapan sistem PBL misalkan ya. Saya ambil kelebihannya penerapan sistem PBL atau prestasi dari TRM. Itu bisa jadi headline dari posternya gitu. Misalkan TRM menangkan juara ini lagi gitu. Siapa sih yang nggak mau bergabung dengan TRM? TRM adalah ini yang profil lulus ini gitu. TRM punya prestasi di nasional yang menjanjikan, cukup kayak gitu aja gitu. Lebih sifatnya mengajakkan, persuasifkan kalimatnya. Jadi informasinya jelas. Jadi media brief itu di poster apa informasinya. Kalau misalkan poster itu otomatis orang nggak langsung lihat kan, nggak langsung baca, itu bakalan ngerti. Pasti pertama kali kalian lihat poster itu adalah gambarnya, fotonya. Nah, foto apa yang menarik perhatian target audiens ketika dimasukkan ke dalam poster. Begitu juga dengan leaflet. Biasanya kalau leaflet mungkin informasinya lebih detail ya, karena orang bisa bacanya sambil duduk, gitu, sambil santai, nggak berdiri seperti poster. Mungkin informasinya lebih padat lagi. Mungkin kalau leaflet boleh mulai dari visi misi, deskripsi, visi misi, profil lulusan, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran itu boleh. Sampai ke pendaftaran itu juga boleh. Sesuaikan dengan kebutuhan target audiens tadi. Terus kalau di Instagram misalkan, di Instastory kalian pernah nggak dapat iklan gitu kan? Dapat iklan apa gitu? Itu biasanya sesuai kan algoritmanya sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Begitu juga dengan ini gitu. Bayangkan namanya promosi otomatis iklan dong. Gitu. Bayangkan kalau misalkan tidak sesuai dengan ketertarikan dari target audiens, iklannya nggak bakalan sampai-sampai ke target audiens. Gitu. Jadi iklan promosi yang seperti apa, informasi seperti apa yang cocok untuk Instastory di Instagram, gitu. Itu kalian harus perhatikan. Itu harus dijabarkan di media brief, gitu. Kalau misalnya terlalu diuraikan gitu, misalkan informasinya adalah A, B gitu kan, cukup beberapa informasi saja. Atau cukup kalau kalian pernah perhatikan di iklan di Instagram kepada lagi ada promo nih, coba cek di profilnya gitu, di swipe gitu kan, cuman seperti itu. Nah, mungkin informasi-informasi seperti itu yang penting. Misalkan TRM sekarang lagi ada prestasi nih, yakin kamu nggak tertarik masuk ke TRM Poli Batam, klik informasi di bawah, misalkan seperti itu. Lebih
informasi seperti itu sih kalau untuk Instagram gitu. Begitu juga dengan feed Instagram. Nah, kalau feed Instagram mungkin ada 10 halaman ya, tapi tetap aja nggak bisa banyak-banyak. Bayangkan, kalian masukkan visi misi dalam satu halaman dari feed Instagram, kecil banget dong tulisannya. Jadi harus kalian pilih, kalian petakan informasi mana yang paling menarik bagi target audiens. Nah, itu yang dimasukkan. Itu tergambarkan di media brief gitu. Sampai sedetail-detailnya, logonya apa, ini gambar informasi apa yang mau dimasukkan, terus aset fotonya, aset foto yang seperti apa, modelnya siapa, postnya seperti apa gitu, lagi ngapain aktivitas yang diambil gitu, gambarnya, fotonya gitu. Itu harus tergambarkan di media brief. Jadi di compare aja, sebelahnya ada media brief, sebelahnya sketsa thumbnail. Jadi orang nggak nanya-nanya lagi ini maksudnya apa di sketsa thumbnail. Gitu ya. Thank you ya. Ya, baik Bu. Yang belum kamu style desainnya tadi dibalik, perbaiki spek-nya, perbaiki media brief. Kalau sketsa thumbnailnya kayaknya bisa ditambah-tambah lah sedikit. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi tim lain? Kayaknya udah ya. Terima kasih, Bu. Iya. Bu, izin share screen, Bu. Oke. Silakan. Boleh saya lihat kreatif briefnya dulu. Belum keganti slide-nya. Coba diulang lagi share. Sudah kelihatan tidak ya? Udah, lanjut ke kreatif briefnya slide kedua. Untuk creative brief ini dari background information, terus objective goals. Sorry, untuk slide-nya ini kami masih pakai bahasa Indonesia, Bu. Nanti bakal kami ubah lagi. Oke, lanjut. Terus Target audiennya. untuk target audiensnya dari analisis target, terus ada kebiasaannya dan kebutuhannya. Terus untuk market position, teknik SWOT, ada strength, weakness, dan opportunity. Kemudian ada competitors, di sini competitors yang di daerah sekitar Batam yang prodinya itu yang kira-kira pelajarannya sama dengan teknik informatika. Belum keganti nih slide-mu. Hah? Coba di target audiensnya dulu.
Ini untuk target audiensnya, Bu. Nah, ini masih belum nih. Kebutuhannya itu maksudnya informasi apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Kaitkan dengan kebutuhannya, kaitkan dengan promosinya. Berdasarkan promosi informatika ini, mereka butuh apa dari informatika? Itu. Jadi dikaitkan dengan informatika. Ya. Oke, Bu. Lanjut. Terus ada market position, kami menggunakan teknik SWOT. Di sini ada kelebihan, kekurangan, dan opportunity dan ancamannya. Oke. Lanjut. Terus untuk competitors ini yang kira-kira jurusan atau prodinya itu sama dengan mata pelajaran IF yang lagi kami promosikan. Oke. Nanti ini kompetitornya disebutkan ya di analisis SWOT-nya. Karena kan kalau kita mau cari peluangnya atau kelebihannya, itu kan harus ada compare-nya dong, harus ada perbandingannya gitu. Jadi misalkan peluangnya apa gitu dibandingkan prodi yang sejenisnya di Kepulauan Riau misalkan seperti itu. Berarti untuk di bagian kompetitor sini, untuk Di bagian analisis, ini sebenarnya kompetitor ini digunakan untuk kebutuhan analisis itu sebenarnya, bukan cuma dikasih list-listnya aja, tapi disesuaikan dengan analisis SWOT-nya. Kenapa? Karena kalau kalian mau pilih tempat kuliah, pasti kalian compare dulu kan dengan kampus lain. Kalian cari tahu nih apa sih kelebihannya kampusnya dibandingkan kampus lain. Gitu. Nah, itu gunanya di analisis SWOT itu dijelaskan. Oh, kelebihannya apa dibandingkan kampus lain? Oh, kekurangannya apa dibandingkan kampus lain? Nah, gitu. Oke, ya. Bu. Terus lanjut konsep. Terus selanjutnya ini work diagram. Lanjut. Terus untuk konsep desain ini kami milihnya yang desain mid-century modern, itu yang kayak penjelasannya yang biasa dipakai untuk interior. Nah, ini kita masuk dulu konsep visual dulu. Konsep visualnya itu jelaskan project tone yang sudah dikasih di project brief. Itu kan udah ada brand personality, project tone. Project tone itu kan sebenarnya hasil akhir dari projectnya terlihat tone-nya seperti itu gitu. Nah, itu yang nantinya kamu bawa ke style design. Kamu nggak bisa pilih style desainnya ujuk-ujuk stylenya seperti ini. Apa kebutuhannya dengan promosi ini? Ya, tadi udah saya jelaskan juga ya di tim-tim yang lain. Ngerti ya maksud saya? Jadi Ya, konsep visual dulu, konsep visualnya berdasarkan project tone. Misalkan project tone-nya apa? Casual, modernnya di informatika itu seperti apa? Casualnya di informatika itu seperti apa? Apa keuntungannya atau apa hubungannya dengan brand personality-nya gitu. Ya. Oke, Bu. Terus super grafiknya nanti disesuaikan lagi. Kenapa? Jadi kamu style desainnya harus dihubungkan. Kenapa style desainnya seperti ini? Apa hubungannya dengan project ini? Apa hubungannya dengan kebutuhan target audiens? Harus dikaitkan semua, ya. Terus lebih tepatnya kayaknya, oke nggak apa-apa. Fotografi moonboardnya coba lihat. Ini kami masukin poster reference yang seperti ini, Bu. Nah, coba kamu cari style fotografinya seperti apa yang cocok dengan style desain yang di atas. Gitu. Nggak mungkin ya style desainnya seperti itu terus kamu kasih fotonya yang fun, orang ketawa gitu, nggak serius gitu kan.
Ya, saya belum membenarkan style desainmu ya. Kamu harus bikin dulu konsep visualnya ya. Oke, Bu. Oke, lanjut. Terus untuk typeface, di sini kami pakai dua font, yang satu SQL 100 sama General Sans. Untuk SQL 100 ini kami pakai untuk headline, terus sedangkan General Sans itu untuk subjudul sama body. Nah, ini juga TVS ini juga dihubungkan dengan konsep visualnya. Oh, menggunakan TVS ini karena konsepnya sesuai dengan casual misalkan. Sesuai dengan modern, terlihat dari tarikan garis dari TVS-nya atau bagaimana gitu. Terus jelaskan. Lanjut. Untuk slide kami baru sampai sini aja, Bu. Untuk color sama sketch-nya itu masih proses. Yakin ini selesai untuk besok? Iya, Bu. Bisa, Bu. Tadi kalian udah dengar juga ya masukan-masukan untuk tim lain, mungkin bisa kalian gunakan juga pada tim kalian. Oke, Iya. dikerjakan. Bu, saya mau nanya sedikit, Bu. Ya. Tentang brand personality dengan tones itu. Misalnya kan kami mau pilih color ataupun typeface itu harus sesuai yang tone-nya atau brand personality-nya, Bu. Soalnya ada banyak, Bu. Nah, itu kan ada project tone. Project tone itu adalah tone akhir dari project kalian itu seperti itu. Atau istilahnya stylenya lah, atau cara komunikasi visualnya. Itu ada di project tone. Yang dikomunikasikan apa? Brand personality gitu. Jangan sampai kalian komunikasinya, contohnya gini, saya mau mengkomunikasikan iklan susu anak-anak, tapi kalian pakai stylenya rock and roll, masuk nggak? Tidak, Bu. Ya, nah berarti harus sejalan dong. Project Tune dengan brand personality-nya harus sejalan. Kamu harus sering cross check gitu. Project Tune-nya seperti ini. Style desainnya yang kamu pakai seperti ini, cocok nggak untuk menginformasikan brand personality dari prodinya? Gitu maksudnya. Ngerti ya? Ngerti, Nah, Bu. jadi kan Bu, itu kan banyak, Bu. Project Tune-nya kan banyak, brand personality-nya banyak. Nah, kalian cari maknanya satu-satu. Casual itu di informatika seperti apa? Modern di informatika itu seperti apa? Dari keempat itu mana yang lebih dominan? Gitu. Yang mendukung brand personality-nya. Misalkan ada 4 ya, A, B, C, D. Gitu. Ternyata yang dominan itu cuma 2. Jadi anggap aja itu desain itu adalah komposisi. A sama B karena dia dominan, berarti presentasinya A itu mungkin 30, B 30. C dan D itu dibagi aja nanti. 20-20 atau berapa gitu. Itu boleh. Jadi komposisi itu. Nanti kalian kan cari referensi. Yang modern seperti apa, casual seperti apa, profesional seperti apa gitu. Nanti kira-kira kalau stylenya itu digabung jadinya seperti apa. Nah, itu yang kalian dapatnya konsep style design jadinya. Gitu. Berarti intinya dari semua brand personal itu kita tonjolin beberapa aja ya, Bu. Nggak harus semuanya ditonjolin gitu ya, Bu. Harus semuanya. Tapi pasti ada yang kecenderungannya lebih kan. Ngerti nggak maksud saya? Semuanya harus tergambarkan dalam desain, tapi nggak mungkin semuanya harus ke depan, harus terlihat. Gitu. Misalkan di warna, dia ada 4, misalkan ada 5 lagi, atau ada berapa lagi sesuai dengan brand personality-nya. Bayangkan itu dimasukkan ke dalam warna. Dapat berapa warna itu? Nggak mungkin semua warna bisa dimasukkan. Gitu. Ngerti ya kan? Iya, ngerti, Bu. Gitu. Nanti di warna juga seperti itu, di tipografi juga seperti itu. Gitu. Oke, Bu, dari kami udah sih itu aja, Bu.
Oke, ngerti ya maksud saya? Ada lagi? Ngerti, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan dari tim lain? Kalau tidak ada, saya izin untuk leave. Sampai ketemu di ATS ya. Baik, Bu. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.